Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring IPA. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem peredaran darah manusia, yaitu materi IPA kelas 8 SMP. Baiklah, kita akan belajar bersama-sama tentang sistem peredaran darah pada manusia. Komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Jantung terdiri atas 4 ruang atau 4 bagian, bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Pembuluh darah ada 3 macam, pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Perbedaan antara eritrosit, leukosit, dan trombosit dapat kalian lihat di sini dari ukuran, jumlah, struktur, bentuk, tempat produksi, dan fungsinya nanti berbeda-beda ya. Ukurannya eritrosit atau sel darah merah 7,5 mikrometer, leukosit 5-9 mikrometer, trombosit 2-4 mikrometer. Jumlahnya eritrosit kurang lebih 5 juta per milimeter kubik, leukosit 7.000 milimeter kubik, dan trombosit kurang lebih 300.000 per milimeter kubik. Strukturnya, eritrosit tanpa nukleus atau inti sel memiliki Hb atau hemoglobin. Leukosit mempunyai nukleus atau inti sel, tapi tidak memiliki Hb atau hemoglobin. Trombosit tidak memiliki nukleus atau inti sel dan tidak memiliki Hb atau hemoglobin. Bentuknya, eritrosit cakram bikonkav, leukosit tidak beraturan, trombosit juga tidak beraturan. Tempat produksi eritrosit atau sel darah merah di sumsum merah atau tulang pipa dan tulang pipi. Kemudian leukosit, tempat produksinya di sumsum tulang dan kelenjar limfa, trombosit, sumsum tulang belakang. Fungsi eritrosit, transportasi oksigen dan karbon dioksida, leukosit adalah fagosit atau memakan kuman dan menghasilkan antibodi, sedangkan trombosit untuk berfungsi dalam proses pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah yaitu dimulai luka, terjadi luka, maka trombosit akan pecah yang mengeluarkan enzim trombokinase yang akan mengubah protrombin menjadi trombin yang dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin sehingga akan tertutupnya, lukanya akan menutup. Bagian jantung ada 4, yaitu ada, ya di sini ada atrium kiri, ya, atau serambi kiri ya nama lainnya, atau atrium sinister. Kemudian ada 2 atrium kanan atau serambi kanan, atau juga disebut atrium dexter. Ya, atrium kanan, yang ini tadi atrium kiri, atau serambi kiri dan serambi kanan, atau juga disebut atrium dexter yang kanan, dan di sini adalah atrium sinister. Kemudian ada ventricle kiri atau bilik kiri atau disebut ventricle sinister, dan ventricle kanan atau disebut bilik kanan atau juga disebut ventricle dexter. Jadi dexter itu yang kanan, kalau sinister yang kiri. Perbedaan pembuluh arteri, vena, dan kapiler dapat kalian lihat di sini. Dinding pembuluhnya kalau arteri itu tebal, kuat, elastis, pembuluh vena itu tipis, kurang elastis, kalau kapiler tipis, permeabel. Letaknya kalau arteri atau nadi itu agak ke dalam, agak tersembunyi dari permukaan tubuh. Kalau vena dekat permukaan tubuh, kapiler di antara nadi dan vena. Arah alirannya arteri meninggalkan jantung, kalau vena atau pembuluh balik itu menuju ke jantung, kan balik itu artinya kan kembali ya, kembali ke jantung. Pembuluh balik, pembuluh kapiler itu berawal dari arteriol. Jadi itu perbedaan arah alirannya. Kandungannya pada pembuluh arteri atau nadi itu kaya oksigen dan zat makanan kecuali pada arteri pulmonalis. Pembuluh vena
atau balik, yaitu kaya akan karbon dioksida dan H2O kecuali vena pulmonalis yang ke paru-paru ya. Sedangkan kapiler itu adalah kaya akan oksigen. Tekanannya untuk arteri itu kuat sehingga denyutnya akan terasa. Kalau tekanan vena itu lemah sehingga tidak terasa. Kapiler peralihan di antara arteri dan vena. Jika terjadi luka, arteri itu akan memancar karena tadi kan tekanannya kuat sehingga memancar. Sedangkan pada vena karena tadi tekanannya lemah, maka alirannya akan menetes. Sedangkan pada kapiler itu adalah peralihan antara aliran pada arteri dan vena. Katopnya pada arteri itu cuma satu di pangkal dan pada vena itu banyak di sepanjang pembuluh. Sedangkan kapiler tidak memiliki. Nah, ini gambar pembuluh arteri, kapiler, dan vena. Mekanisme peredaran darah manusia, ya di sini ada bagiannya, ada jantung, kemudian ini bagian atas ya, organ bagian atas, kepala dan rongga depan. Ini arteri pulmonalis, kapiler paru-paru kiri, arteri pulmonalis, atrium kiri, ventrikel kiri, kapiler organ abdomen dan tungkai belakang bagian bawah, ini organ bagian bawah. Kemudian di sini ada vena cava posterior, ventrikel kanan, atrium kanan, vena pulmonalis, kapiler paru-paru kanan. Ya, ini terjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang ini agak gelap itu darah kaya akan oksigen. Yang agak terang ya ini warnanya berarti miskin oksigen. Kalau miskin oksigen berarti dia kaya karbon dioksida. Ini ada dua macam peredaran darah pada manusia, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau kecil itu mengalirnya hanya melewati paru-paru, kalau peredaran darah besar itu melewati ke seluruh tubuh. Ya. Kalau ini peredaran darah besar dari bilik kiri menuju serambi kanan, kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan menuju ke serambi kiri. Ini gambarnya alirannya. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup dan ganda. Peredaran darah tertutup ya, terjadi di mana hanya melalui pembuluh darah tanpa pernah langsung menembus sel-sel atau jaringan tubuh. Peredaran darah ganda karena sekali darah beredar melintasi jantung sebanyak 2 kali, yaitu pada peredaran darah kecil atau sistem peredaran paru-paru yang merupakan sistem membawa darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Pada peristiwa ini terjadi difusi gas di paru-paru yang mengubah darah yang mengandung karbon dioksida dari jantung menjadi oksigen setelah keluar dari paru-paru. Mekanisme peredaran darah kecil dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung yaitu ke bagian serambi atau atrium kiri. Jadi kalau tingkat ini besi bilik kanan menuju serambi kiri yang melewati paru-paru. Nah, itu bilik kanan, si itu serambi kiri. Kan itu peredaran darah kecil, basi. Sistem peredaran darah besar, yaitu atau peredaran darah sistemik, merupakan sistem peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang keluar dari jantung, yang banyak mengandung oksigen, mekanismenya sebagai berikut. Bilik kiri menuju seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan. Maka nyingkatnya kalau tadi peredaran darah kecil tadi basi, kalau ini bisa bilik kiri serambi kanan, tapi karena peredaran besar, peredaran darah besar, maka melewati seluruh tubuh. Tekanan darah pada orang dewasa yang normal adalah 120/80 mm/Hg. Nilai 120 mm/Hg menunjukkan tekanan darah pada saat bilik atau ventrikel berkontraksi atau disebut tekanan sistol. Sedangkan yang nilai 80 mm/Hg menunjukkan tekanan darah saat bilik atau ventrikel relaksasi atau disebut tekanan diastol.
Alat untuk mengukur tekanan darah disebut tensimeter atau sphygmomanometer ya, sering digunakan untuk dokter atau perawat ya untuk mengukur tekanan darah. Penggolongan darah pada manusia dengan sistem ABO. Ya, ada golongan darah A, B, AB, dan O. Ya, penggolongan darah manusia dibagi menjadi 4 macam. Penggolongan ini berdasarkan agglutinogen dan antibodi atau agglutinin. Agglutinogen adalah jenis protein yang dapat menggumpal atau agglutinasi dan terdapat pada eritrosit. Sedangkan agglutinin adalah sejenis serum atau antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen atau protein yang ada di eritrosit tadi. Golongan darah A berarti agglutinogen pada eritrositnya adalah A, agglutininnya pada plasma darahnya adalah anti-B atau lambangnya beta. Sedangkan golongan darah B berarti agglutinogennya adalah B, agglutininnya anti-B atau alfa. Golongan darah AB berarti agglutinogennya A dan B dan tidak memiliki agglutinin. Sedangkan golongan darah O, agglutinogennya adalah tidak ada, agglutininnya adalah anti-A dan anti-B atau alfa dan beta. Pada proses transfusi darah ada istilah resipien dan donor. Resipien itu adalah orang yang menerima transfusi darah. Sedangkan donor adalah orang yang memberi transfusi darah. Nah, lihat bagannya ini ya. Resipien itu berarti penerimanya. Misalnya donornya A. A itu bisa memberi kepada resipiennya A dan AB. Golongan darah A tidak bisa memberikan ke golongan darah B dan O. Kenapa? Karena A tadi kan memiliki agglutinogen, ya, yaitu A dan anti B. Sehingga nanti kalau diberikan ke B, akan terjadi penggumpalan. Jadi golongan darah A itu bisa memberikan ke golongan darah A dan AB. Golongan darah B bisa memberikan transfusi darah ke golongan darah B dan AB. Golongan darah AB bisa memberikan hanya ke satu jenis golongan darah yaitu AB, dan golongan darah O dapat memberikan transfusi darah ke golongan darah A, B, AB, dan O. Maka golongan darah O disebut ya donor universal karena dia dapat memberikan ke semua jenis golongan darah. Kebalikannya ini AB. AB itu golongan darah yang disebut resipien universal karena dapat menerima, nah ini menerima dari semua jenis golongan darah, baik A, B, AB, dan O. Jelas ya. Kemudian kita ke frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh aktivitas, jenis kelamin, usia, suhu tubuh, dan komposisi ion. Aktivitas semakin tinggi, maka frekuensi denyutnya semakin ya, lebih banyak atau lebih tinggi karena membutuhkan energi dan oksigen lebih banyak. Sehingga aktivitas memompa jantung tadi, jantung memompa darah akan lebih cepat. Jenis kelamin, wanita itu memiliki frekuensi denyut jantung lebih tinggi daripada laki-laki. Usia, bertambahnya umur seseorang maka semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh maka denyut jantungnya semakin cepat. Kemudian komposisi ion, keseimbangan komposisi ion dalam darah, maka jantung akan berdenyut secara normal. Kalau tidak seimbang maka denyutnya tidak akan normal. Gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah manusia dan upaya pencegahannya. Contohnya yaitu stroke. Jadi ketika pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya ya, pembuluh darah sehingga terjadi kematian sel-sel pada sebagian area di otak. Stroke dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan sehat, olahraga teratur, tidak merokok. Ya, jadi bisa kita hindari tidak mengkonsumsi alkohol, minuman beralkohol ya.
Hipertensi atau tekanan darah tinggi, hipotensi tekanan darah rendah. Hipertensi akibat tekanan darah yang tinggi di dalam arteri. Ya, tekanan sistolnya antara 140 sampai 200 mm Hg. Dan nilai ambang diastolnya 90 sampai 110 mm Hg atau lebih. Hipertensi dapat dicegah dengan sama seperti pada stroke tadi ya, pola hidup sehat. Hipotensi kebalikan dari hipertensi. Jadi ini tekanan darahnya rendah. Rendah daripada normal ya. Normalnya tadi kan 120 per 80 ya tadi. Kemudian ini lebih kecil dari 120 per 80. Ya, dengan dicegah bisa dengan minum air putih tiap hari 8 sampai 10 gelas. Mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup garam, berolahraga ringan secara teratur. Kemudian ada anemia. Ya, ini keadaan tubuh karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Kadar hemoglobin yang rendah menyebabkan ya nanti tubuhnya akan lesu, pusing, pucat. Nah, pendarahan yang berat juga dapat diakibatkan oleh anemia. Ya, bisa juga anemia karena terganggunya produksi eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ada serangan jantung. Ya. Jadi ini harus aktivitas pola hidup yang sehat. Kemudian ada varises, itu pelebaran pembuluh vena terutama di bagian kaki. Ya, pembuluh darah vena itu akan melebar atau berkelok-kelok, ya, membengkak, ya, gitu. Karena misalnya kelebihan beban, banyak berdiri, hamil, dan obesitas itu biasa terjadi varises. Hemofili itu penyakit kekurangan atau tidak adanya antihemofilia atau sehingga darah sulit membeku. Nah, jika mengalami pendarahan, darah terus mengalir dan tidak bisa membeku. Penyakit kuning pada bayi ini akibat sel darah merah, ya, rusaknya sel darah merah dan pembentukan hemoglobin yang terganggu. Leukemia atau kanker darah ini akibat karena sel darah putih mengalami pembelahan yang tidak terkendali sehingga memakan sel darah merah. Jadi kelebihan sel darah putih itu kanker darah. Thalassemia itu penyakit karena tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah yang diproduksi cepat rusak. Akibatnya terjadi anemia parah dan bisa mengakibatkan kematian. Itu tadi materi tentang sistem peredaran darah pada manusia, sehingga bisa kalian pahami lagi, bisa lebih jelas lagi tentang materi sistem peredaran darah pada manusia ini ya. Semoga dapat menambah kejelasan kalian belajar di rumah. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan jika keluar rumah, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, dan perhatikan selalu social distancing. Demikian tentang pembelajaran kali ini, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Jangan lupa silahkan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.